Assalamualaikum. Hari ini kita balik lagi ke Uncle Beans. Memori halal bihalal kemarin. Semoga obrolan kita liputan eksklusif ke salah satu kandidat 01. Begitu menarik. Ikutin yuk. Lantai 7 guys. Lantai 7. Let's go. Udah nungguin. Assalamualaikum. Wih, gile, bro. Sehat bro. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Pakai lu dong, pakai lu nih. Oh, apa ini? Ini jimat. Oh. Sapa dulu dong. Oke. Halo Tio, gimana kabarnya? Kata-kata hari ini. Tetaplah semangat apapun yang terjadi. Asyik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngulik abis salah satu kandidat di periode berikutnya yang insya Allah akan kita laksanakan pemilu tanggal 27 September besok. Dengan calon 01 Bro Uca. Weh, halo Bro. Sehat Bro? Alhamdulillah, kabar baik. Halo teman-teman semua. Ini kandidat paling senior. Sehat Bro? Alhamdulillah sehat, Om Berto sehat. Ya, jadi berkaitan dengan majunya Ya. Bro Uca di pemilu kita di 10 tahun ini. Ya. Pertama-tama gue ucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga aura positif untuk berani maju itu Ya. bisa terkeluar kemana-mana gitu kan. Akhirnya banyak maju. Oke. Karena dari awal itu kan pembukaan Ya. pertama cuma gue doang yang maju nih. Iya. Akhirnya kita coba buka kedua baru ada tambahan-tambahan Ya. lain. Nah, oke. Jadi gini, agar pemilu kita sekarang ini lebih berwarna, tentu adik-adik kita yang baru-baru kan nggak banyak kenal kan dengan Ya. para kandidatnya kan. Nah, itulah tujuan wawancara eksklusif ini diadakan. Oke. Semoga dialog kita ini yang akan mengambil tema dari awal sampai akhir, artinya dari perkenalan diri, biografi, Ya. kemudian lu kerjanya apa aja, kerjanya apa, terus pandangan-pandangan lu ke depan seperti apa, akhirnya kerangka kerjanya nanti bagaimana, sampai nanti keluarga. Ya. Nah, tentu kita berharap, bukan artinya ya kita berharap lah ya, Ya. yang memimpin kita tuh benar-benar family man kan gitu Oke. kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah untuk yang pertama, gue kasih kesempatan untuk Bro Uca, silakan paparkan biografi kan gitu kan. Oke, silakan. Oke, terima kasih Om Berto. Halo teman-teman semua, teman-teman kita Depul yang tentunya kita sama-sama banggakan ya buat kedepannya untuk kita Depul kita ini. Saya Sulaiman, seperti tadi dikatakan, nama panggilan atau nama tenarnya lah ya, waktu SMA itu Uca. Ya, tadi sedikit banyak saya sampaikan ceritanya. Saya kebetulan sangat cinta SMA 80, sampai-sampai istri saya pun alumni SMA 80. Oke. Memang kita cinta 80-nya sampai kelewatan ya. Sampai istri kita pun SMA 80. Cuman beda kelas aja. Saya SOS 2, istri SOS 1. Iya. Saya dikaruniai 4 orang anak. Wanita perempuan 3, laki-laki 1. Yang paling besar anak pertama dan kedua itu udah kuliah. Alhamdulillah di ITB melalui jalur undangan, Masya Allah, prestasi. keren. Yang ketiganya, putri ketiga saya masih SMA kelas 3. Dan putra saya yang terakhir itu saya dapat putra. Itu SMP. SMA kelas 1. Baru kelas masuk 1. SMA. Berarti deket-deket ya, satu kelas 1. Iya, itu selisih kurang lebih setahun lah. Iya. Gas terus pokoknya dari awalnya. Pokoknya kalau belum dapet cowok, kemarin kita belum berhenti. ya kan? Alhamdulillah Allah kasih saya penutup seorang putra. Iya. Aktivitas saya 23 tahun karyawan swasta, salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak di bidang finance. Kita di finance. Terus saya memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi ketua umum kita Depul ini. Ya tadi disampaikan bahwa tidak ada calon nih sebelum-sebelumnya kan. Tidak ada calon sebelum-sebelumnya. Cuman kok diri ini, hati ini nggak rela banget gitu. Iya. Kalau SMA 80 ini yang sudah didirikan dengan susah payah 3 tahun yang lalu, kalau tidak ada yang melanjutkan kepengurusannya ini, sangat disayangkan. Iya. Ya karena kita berharap bahwa organisasi kita Depul ini nantinya bisa memberikan manfaat
baik bagi kita sendiri selaku alumni SMA Negeri 80 dan juga pihak sekolah yang mana kita dilahirkan di sana, Iya, iya, iya. dan juga masyarakat umum, Iya, 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 masyarakat iya. luas pada umumnya sih. Betul, 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 betul. Jadi saya punya mimpi besar bahwa komunitas ataupun organisasi kita Depul ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua lah. Mantap, Ya. mantap, mantap. Jadi itulah atas dasar itu, tapi alhamdulillah ternyata teman-teman lain ikut, banyak yang ikut berpartisipasi Iya, iya, untuk iya, iya. sama-sama mengawal, menjaga dan meneruskan Ah, organisasi kita Depul ini. Betul, Terbukti betul, betul, saat betul. ini udah ada 4 kandidat kan. kandidat, Selain betul, betul. saya ada 3 kandidat yang lainnya Iya, juga iya, yang iya. yang sudah ikut terdaftar di dalam Betul, betul, betul. kompetisi ataupun di dalam pemilihan kita Depul ini. Siap, siap, siap. Oke. Iya. Jadi setelah lulus SMA, lo kemana tuh? Setelah lulus SMA kita melanjutkan kuliah. Oh, kuliah. Di? Kebetulan orang tua memaksa kita untuk lanjut sekolah. Oke, Karena kan oke. saya tinggal di Warakas ya. Warakas itu kan Tanjung Priok, terkenal brongnya lah ya. Iya, 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 iya. Jadi ya mungkin salah satu untuk mengisi kegiatan itu orang tua meminta saya tetap lanjut kuliah. Ya saya kuliah di Universitas Gunadarma. Sebenarnya itu pun saya daftar kuliah pun teman saya tuh yang mendaftarkan. Kuliahnya memang sebenarnya nggak ada niatan buat kuliah, tapi ikut nganter teman, ikut daftar, akhirnya karena lagi tuh formulir yang nggak terlalu mahal, kita beli formulir tuh, dibeliin itu juga. Nah, akhirnya kuliah, saya di kuliah Gunadarma, ambil S1 jurusan manajemen ekonomi. Ambil di sana 4 tahun, selesai tahun 1999 ya, tahun 99 saya lulus. Itu nilai saya tuh ada yang C tuh, ada yang 1 C kalau nggak salah itu. Tadinya saya pengen ngulang karena kakak saya juga melihat nilai saya itu kurang memuaskan, saya suruh ngulang tuh, suruh lanjut. Cuman saya lihat teman-teman saya udah pada Iya, iya, mau iya. wisuda ya kan. Ah, Udah saya nggak mau, saya tetap ikut wisuda bareng-bareng teman-teman saya. Iya, Jadi iya, iya. saya selesaikan kuliah saya pas 4 tahun. Keren, keren, Kayak keren, gitu. keren. Terus kerja di mana? Lanjut kerja. Setelah lulus 99 nggak langsung kerja, Oke. ya, karena pada saat itu kayaknya nyari kerja susah tuh. Ah, Saya pernah nyari kerja susah, cuman pada saat itu musimnya warnet, wartel gitu. Oke, oke. Nah kebetulan saya punya saudara, kakak emang kerjanya di Telkom. Oke. Akhirnya kita punya kesempatan buka beberapa Wartel. apa sih namanya itu yang di sekat-sekat itu, Iya, iya, iya. kubu apa buku apalah gitu kan, Ah. beberapa kamar-kamar gitu. Ah, Saya ikut aktif di sana menjaga wartel. Seiring berjalannya waktu mulai handphone. oke, oke. Ada oke, handphone, oke, kita oke. buka sedikit, kita tutup beberapa KBU, oh namanya iya, KBU KBU, iya, tuh. iya, betul, betul, Beberapa betul. KBU kita tutup, kita jadikan pakai apa tuh etalase untuk jualan handphone. Oke, Terus itu oke. mulai tuh jual handphone ya. Terus berjalannya waktu mencoba nge-apply di consumer good Oke. Indomilk. Indomilk. Cuman saya bukan pabriknya, tapi anak perusahaan dari Indomilk, yaitu Ah. distributornya. Tapi distributornya bukan distributor yang besarnya juga. Kalau Ah. Indofood itu kan distributornya Indo Group itu distributornya Indomarko. Indomarko. Oh iya, iya, Cuma iya. saya nggak pakai Indomarko. Oke. Jadi salah satu petinggi di Indomilk itu buka perusahaan distributor yang kecil, yaitu namanya Alam Sumber Vita. Alam Sumber Saya Vita, oke. gabung di sana Oke, oke. sebagai marketing. Lama tuh situ tuh ya? Di sana saya cuman 1 tahun. 1 tahun, oke. 1 tahun, tapi cukup cukup menggembleng mental saya. Iya, 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 iya. Namanya Ya. juga sales Jadi lah ya. saya door to door, Iya, iya, jual iya. satu piece mulai dari COD sampai sampai yang skala besar tuh. Iya, iya, iya. Jadi taking order namanya Iya, kalau saya pakan dulu. gitu ya. Ya, terus ke taking order. Alhamdulillah ya kita tetaplah namanya berusaha lihat peluang terus menerus, sambil kita coba bekerja kan kita terus cari yang terbaik kan. Iya, pastinya. Saya nge-apply ke tempat lain, akhirnya saya diterima di salah satu perusahaan yang cukup bonafit lah menurut saya, Iya, yaitu iya. salah satu di Astra Group. Oke. Astra Group saya masuk ke dalam salah satu grup Astra. Iya, iya, iya. Ya. Saya nikmati pekerjaan itu karena menurut saya pekerjaan itu kalau kita jalani seperti menjalankan hobi, Iya, iya, ya, iya. insya Allah
sesulit apapun, sebesar apapun income yang kita peroleh, selama itu kita menikmati, Iya. insya Allah sih kita akan menjalannya dengan sukacita. Iya, orang gede. Di sana aja. Sampai detik ini saya berarti 23 tahun. Saya masuk di Alam Sumber Vita, salah satu grup distributor Indofood itu tahun 2002. Ah, 2003 saya pindah ke perusahaan saya yang sekarang saya tekuni. gile. 23 tahun tepatnya. Gile. Iya, menarik ya, perjalanannya hebat. Tapi memang gini bro, kan kita sama-sama tahu ya, grup alumni itu adalah organisasi alumni adalah organisasi yang nggak pernah berkurang Yes. anggotanya, selalu bertambah ya. Ya. Nah, dinamikanya begitu banyak ya. Nah, ini ada pertanyaan nih bro. Kira-kira lu akan mengakomodir yang mana nih? Gitu. Ada dua tipikal orang gitu kan, si A dan si B. Si A ini dia pernah bersekolah 80, 1 atau 2 tahun, tapi dia nggak lulus. Tapi dia aktif banget di Kita Depul ini. Kalau organisasi apa ada kegiatan dia ikut, ada sumbangan dia ikut, kemudian di grup WA juga dia aktif, ceria, kumpul juga asik. Pokoknya orangnya bikin everybody happy lah. Oh, Tapi yang kedua, yang B nih, dia bersekolah di 80 udah sampai lulus. Tapi dia nggak aktif. Setiap ada kegiatan dia nggak pernah ada. Namanya pun nggak ada di WA grup, apa di grup besar gitu ya. Pokoknya dia nggak pernah ada lah. Gitu. Kita nggak pernah kenal maksud saya. Gitu. Kita nggak pernah kenal. Nah dari dua tipikal ini, kalau nanti lu sebagai ketua, lu akan lebih mengakomodir yang mana? Si A atau si B? Kira-kira gimana? Kalau memang harus suruh ataupun saya diminta untuk pilih salah satu, saya pasti akan melihat yang jauh lebih aktif. Mengingat bahwa organisasi ini ya memang harus diisi oleh orang-orang yang penuh inovasi, penuh kreativitas. Jadi kalau ada orang yang ataupun lulusan yang seperti tadi dikatakan, yang seperti nomor 1, bagi saya sih itu adalah salah satu aset. Aset dari organisasi ini untuk bisa terus berkembang, tumbuh, dan juga ya maju. Karena kalau organisasi ini hanya diisi orang-orang yang pasif ya, tanpa ide-ide cemerlang ya. Jadi kita akan jalan di tempat. Bahkan bisa mati juga ya. Iya. Jadi memang ya kita harapkan anggota-anggota yang member-member alumni kita yang lulus pun ya memang harus aktif. Harusnya aktif ya. Iya. Masa ya kita yang full 3 tahun nggak aktif, sementara tadi yang nggak lulus begitu antusias, begitu aktif, darahnya depul banget gitu kan. Harusnya kita yang sampai lulus itu harusnya lebih depul harus lebih depul. Ya pasti kalau saya suruh memilih, saya memilih yang tadi nomor 1. Dia tidak lulus tapi depul banget. Ya, dan memang kita depul ini membutuhkan orang-orang yang depul banget. Padahal sampelnya A sama B ya. Nyebutnya 01 kan. Boleh. Hebat juga masukin yang kampanyenya. Iya. Terima kasih penjelasannya, Bro. Terus ada lagi gini kan. Yang setelah aktivitas bekerja gitu kan. Misalnya jadi dokter, jadi pengusaha. Yang tentunya kan lu sebagai akan menjadi pimpinan kita kan tentu berharap teman-teman yang sudah mempunyai jabatan bagus ataupun kedudukan yang bagus bisa memberikan kontribusi bagus juga kepada teman-teman yang lain gitu ya. Dokter mungkin bisa memberikan pengobatan massal gitu kan gratis. Pengusaha juga gitu mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain mungkin masih ada yang belum kerja kan gitu kan. Nah, terus bagaimana kalau anggota dewan? Misalnya ada yang 80 akhirnya jadi anggota dewan gitu. Nah, itu boleh nggak berkontribusi ke 80? Pandangannya gimana? Ya kenapa tidak? Apa bedanya teman-teman di dewan yang berpolitik di sana dengan dokter? Itu kan adalah putra ataupun alumni terbaik dari SMA Negeri 80. Kita sekolah, guru-guru kita pasti akan bangga loh. Iya, harusnya bangga ya. Itu suatu kebanggaan. Oh, anak didik saya ada yang jadi dokter, anak didik saya ada yang jadi guru, anak didik saya ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota dewan. Iya. Dan itu suatu aset kebanggaan yang nantinya justru bisa kita perkenalkan ke adik-adik kelas kita. Luar biasa. Itu jadi role model loh. Iya. Dan itu bisa dijadikan motivasi buat adik-adik kita. Nih, ya kan? Contoh lulusan kita. Dan mungkin juga itu bisa jadi semacam apa ya? Catatan tersendiri dari SMA Negeri 80 itu sendiri. Lulusan SMA Negeri 80. Pada jadi orang hebat. Iya. Jadi aset-aset itu yang menurut saya sangat berharga itu
Oke. jangan kita pendam, Ya, jangan iya. kita hilangkan. Justru Iya. itu harus kita munculkan. Iya, iya, iya. Artinya mungkin pandangan politik berbeda, tapi ketika kita bicaranya untuk kemajuan kita ada bukan apa enggak kan gitu ya. Iya, 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 betul. iya. Tinggal nanti di kepengurusan itu mungkin eloknya juga akan memberikan regulasi ataupun aturan-aturan yang Oke, tidak intinya bahwa kita Depul ini kan ya kita berusaha menyatukan teman-teman lama kita nih Iya, iya, yang iya, sudah iya. udah berbeda, Iya, tempat iya, berbeda, jarak udah jauh ya Iya, kan. iya, iya, iya. Kumpul bersama. Dulu masih pada single, sekarang udah punya buntut Iya. lah gitu kan. Nah, di sana kita bisa bercerita. Iya, iya, Terus iya. sekarang apa? Jangan salah loh. Nggak semuanya lulusan kita Depul ini mempunyai keberuntungan dengan teman-teman yang lain. Iya, iya, iya. Itu gunanya. Iya, iya. Jadi kita bisa saling membantu. Jadi jangan ada dibeda-bedakan lah. Oke, siap, siap. Sekarang kalau orang-orang yang sudah sukses gitu aja karena dia anggota dewan terus kita bedakan, bagaimana kira-kira teman-teman kita yang kurang beruntung coba Iya, bayangkan. iya, iya. Lebih nggak dianggap Iya. gitu ya. Oke, oke. Jadi nggak boleh. Justru itulah yang Siap, yang justru membuat kita bersatu, Oke, ya siap, kan? siap. Ya, ya. Nah, gue pengen tanya nih ya. Hmm. Ada nggak sih salah satu kegiatan, satu atau mungkin semuanya, kalau gue nggak Ya, tahu juga ya. oke. Ada nggak salah satu kegiatan yang lo lakukan, lo adakan di Kita Depul, itu nggak ada support dari keuangan organisasi? Ya. Ada nggak? Yang dari nol lah. Kayak gitu. Ya, kita sadari bahwa kita Depul ini baru usia 3 tahun lah ya. Iya, iya. 3 tahun. Bahkan perlu kita ketahui juga, bahkan teman-teman juga udah tahu ya kan. Pernah nggak dari teman-teman kita ini yang dikolekin ataupun dimintakan untuk uang keanggotaan atau apa? Belum ada. Belum ada. Jadi Betul. kita Depul ini memang masih organisasi yang masih non profit ya. non profit. Ya. Jadi memang setiap kegiatan-kegiatan itu tujuan utamanya adalah untuk memanggil Iya, iya, iya. Iya. teman-teman yang jauh di sana, teman-teman iya. yang awalnya kurang menarik karena iya, ya gitu-gitu aja. Kita inisiasikan sebuah event Iya, ya iya. seperti ngopi bareng, Iya, kayak iya. gitu di mana di Bogor itu ya. di dua hat di apa di Stik Gunting ya kan. Iya, iya, oke, Itu oke. ngopi pertama tuh kita di Stik Gunting itu cukup meriah ya. Terus ada lagi ngopi tubing, terus ada lagi jalan santuy, Iya, iya, terus iya. ada lagi terakhir kita buka puasa Iya, ya kan. iya, iya, iya. Terus halal bihalal ya. Semua itu kita inisiasi 100% sedikit pun tidak ada menggunakan yang namanya kas dari kita Depul. Oh gitu. Ya karena memang tidak ada Iya, kasnya. iya. Terus Kasnya tidak ada. memulainya bagaimana? Siapa yang Inilah penyarannya atau gimana? teman-teman harus tahu bahwasannya aset-aset yang kita punya, artinya aset ini adalah teman-teman alumni yang tadi dikatakan di depan, ada yang profesi ini, profesi itu, yang memiliki kelebihan finansial, yang memiliki kelebihan waktu, yang memiliki kelebihan ide dan pikiran, itu kita jadikan satu. Oke. Karena satu orang itu belum tentu dia sempurna segalanya. Iya, iya. Ada yang punya kelebihan finansial tapi tidak punya kelebihan waktu. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau orangnya finansial cukup semua tapi nggak ada orang yang punya waktu lebih untuk mengerjakan Iya, iya, kegiatan, iya, siapa iya. yang mau mengerjain? Iya, iya, iya. Terus semuanya punya waktu tapi nggak ada yang backup finansial, siapa Iya, iya, nggak mungkin iya. berjalan. Nggak mungkin jalan, Ya. betul. Jadi memang kita inventarisir ya anggota-anggota kita ini yang cukup tadi kalau saya katakan Depul banget, Iya, iya, iya. dia rela mengeluarkan sebagian rizkinya untuk membackup event-event yang kita inisiasi. Ya. Oke, oke, oke. Jadi memang semua itu adalah beberapa teman-teman ya aset-aset yang sudah kita identifikasi yang kira-kira cukup royal ya, cukup Depul banget Iya, iya, ya kan. iya. Royal kalau nggak Depul banget, lebih finansial nggak Depul banget, Iya, iya, repot. iya. Kita kombinasi dengan teman-teman yang punya kelebihan lain, Oke. kelebihan waktu, kelebihan ide pemikiran, ya. Kemudian energi ya. Kelebihan energi, itu kita satu padukan. Iya, iya, iya. Itulah yang membuat beberapa event-event kita itu alhamdulillah sih cukup sukses dan cukup menarik perhatian dari teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih banyak penjelasannya, Bro. Ini Iya. cukup menarik nih. Nah, terus apa sih yang akan lo lakukan ke depannya? Ya. Kira-kira Kita Depul ini step by step itu mau bagaimana sih? Ya. Kira-kira bagaimana? Saya tetap yang pertama akan saya lakukan adalah gimana caranya kita bisa merangkul semua kita Depul.
Karena kalau kita hitung member kita sekarang kalau nggak salah cuma 320-an ya. Saat di WA ini group ya? 320-an. Hmm. Bayangkan kita 37 angkatan. Iya. Berapa ribu sih sebenarnya? Harusnya benar. Jadi di luar sana tuh masih banyak yang belum kita identifikasi. Hmm. Ya, itu yang harus kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi sehingga kita memiliki SDM yang cukup. Oke. Ya, kalau SDM-nya udah cukup, ya insya Allah kita bikin program apapun, ya penggalangan dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah itu akan terpenuhi. Karena Oke. jujur SDM ini yang cukup menopang sih, Iya. cukup menopang. Jadi ya sebuah rumah gedenya kayak apapun, kalau nggak ada isinya, siapa yang mau bersihin lantai, Betul. siapa yang mau jagain pagar, siapa yang nutup pagar, siapa yang matiin lampu ya. Jadi saya pengen meningkatkan aset SDM. Ya, dengan SDM yang ada, kita tahu dia potensinya di mana, bisa kita sesuaikan penempatannya ya. Karena orang yang salah tempat pun repot ya. Nanti nggak maksimal. Right man on the right place ya. Yes, ya seperti itu sih. Oke guys, baik lagi tadi break sholat maghrib dulu. Kita lanjutin ya. Nah, jadi gini kan, tadi kan program lu kan akan memetakan gitu kan, memetakan yang akhirnya nanti bisa jadi program. Nah, terus bagaimana lu memastikan program yang udah lu bikin itu bisa nyampe ke ADD yang paling bawah gitu? Itu bagaimana caranya? Ya, untuk hal itu kita membutuhkan tim yang cukup kompak. Karena dari lulusan pertama hingga lulusan terakhir itu 2025 kalau nggak salah itu 37 angkatan kan? Kurang lebih 37 angkatan. Biar itu lebih mengena dan lebih tepat sasaran. Akan kita bagi berdasarkan generasi. Oh, generasi. Artinya generasi itu bukan generasi yang biasa-biasa yang kita kenal di luaran sana ya. Jadi untuk mempermudah itu kita clustering. Ya, mungkin bisa kita kasih nama generasi 1, generasi 2, ini di mana masing-masing generasi 1 itu kita kelompokkan misalnya 5 angkatan. Jadi tiap generasi itu nantinya akan diketuai oleh 1 orang alumni kita yang memang dia khusus mengelola 5 angkatan. Misalnya kita kelompokkan generasi 1. Generasi 1 itu dari angkatan 1988 ya kan sampai misalnya 95 atau 92 misalnya gitu kan. Kalau 5 berarti 93. Itu langsung tuh nanti ada ketuanya siapa, dia bertanggung jawab akan 5 angkatan tersebut. Selanjutnya dari 94 dan selanjutnya itu kita clustering jadi kelompokin generasi kedua. Itu nanti ada lagi tuh ketuanya. Jadi setiap nanti kita pertemuan ya, kita evaluasi, kita cukup memanggil ataupun kita cukup mencari informasi itu dari ketua generasi-generasi tersebut. Jadi kayak di ekosistem ataupun di komunitas-komunitas yang ada. Region. Kalau di komunitas region tuh kayak saya sendiri misalnya saya pegang di komunitas otomotif ILF, mungkin karena domisili saya di Bekasi, saya dipercayakan untuk megang region Bekasi, Cikarang sampai Karawang. Nah, itu kita clustering tuh. Nanti ada teman saya lagi, dia regionnya Depok sampai ke mana gitu. Terus ada lagi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi ketua umum kami itu mudah kalau ingin bikin event atau apa-apa, cukup kita door to door-nya ke masing-masing PIC ataupun ketua generasi tersebut atau ketua region lah. Betul. Jadi ketika nanti ada event tinggal lu lihat ya peserta yang paling sedikit dari generasi berapa gitu kan. Betul. Tinggal paling ketuanya gitu kan. Kenapa lu pada sekian gitu ya. Nah, itu juga bisa merangsang juga masing-masing ketua-tua itu memberikan kontribusi terbaiknya. Ya, dan jangan salah, hal-hal kecil kayak gitu ya samalah kita di perusahaan profesional kan. Ada apa namanya reward, ada punishment. Jadi walaupun mereka non profit ya kita tahu loh, kita nggak mungkin digaji kan kegiatan kayak gini kan. Tapi ada kebanggaan tersendiri, ada apresiasi tersendiri buat teman-teman yang memberikan kontribusi lebih untuk kita Depul ini. Tapi tentunya ketua generasi nggak sendiri dong, dibantu dong ya tentunya. Iya, kita nggak mungkin ada humasi juga lah sendiri ya. juga ya. Betul. Oh menarik. Jadi dipetakan udah. Lo bikin program-program kerja udah. Terus mendeliver informasi itu ke bawah-bawah udah gitu kan. Nah tentunya ujung-ujungnya adalah anggaran kan gitu kan. Nah bagaimana sih skema nanti untuk soal finansial di kita Depul, lo idenya seperti apa?
Ya seperti yang sudah kita lakukan ya, sudah kami lakukan setiap event-event itu ya. Pastilah tadi saya katakan di depan tadi bahwa kita Depul ini kan alumni-alumninya ini adalah aset ya, aset-aset yang sangat berharga ya, dan itu pula lah yang bisa kita gunakan nantinya untuk menopang setiap kegiatan-kegiatan kita Depul ini, terutama program-program yang akan kita jalani. Oke. Dalam artian penggalangan dana itu bisa saja kita lakukan seperti yang sudah melalui kolektif teman-teman, dengan harapan peran aktifnya juga kita harapkan. Iya. Terus teman-teman yang memiliki kelebihan finansial bisa kita masukkan dalam pemberi donasi ya. Oke. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan adanya alumni-alumni kita yang tadi ada yang dokter, ada yang profesional, ada yang anggota dewan. Nah, mungkin itu juga bisa kita jadikan sebagai sumber donasi ataupun sponsor. Oke. Ya, biar meringankan, walaupun saya yakin lah teman-teman juga pasti ingin berperan aktif nih. Kalau memang udah Depul banget, dia sadar bahwa dia tidak ada waktu yang bisa dia berikan, ya minimal sumbangsi finansial atau apa untuk mendukung kelancaran program kita Depul bersama ini. Iya. Wah, menarik, Itu sih menurut saya. Siap. Kita balik ke keluarga nih. Yes. Begitu banyak yang lu urus nih. Tadi Ya. gue dengar ada otomotif, Ya. tambah lagi sekarang ada kita Depul. Iya. Tentu bagi waktu ke keluarga kayaknya makin sempit kan nanti kan gitu kan. Ya. Pada komplain nggak tuh kira-kira tuh? Ya, memang di keluarga sih istri memahami betul lah bahwa Suaminya gaul gitu ya. saya ini ya suaminya ini sangat aktif di luaran ya. Iya. Jadi jangankan di luaran yang jauh-jauh ya, di lingkungan aja alhamdulillah saya juga aktif, mulai dari keagamaan, di lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar ya alhamdulillah. RT. RT, RW ya kan kita bisa berbaur. Iya. Bisa memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran kepada orang banyak itu suatu kebanggaan bagi saya. Dan orang rumah itu udah mengerti sedikit banyak jiwa saya itu seperti apa ya. Iya. Tetapi tetap saya prioritas adalah keluarga. Luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanage mana yang memang sudah harus untuk keluarga, mana yang masih bisa untuk keluar. Iya. Tapi tetap keluarga adalah nomor satu. Iya. Ini yang mungkin satu yang gue mau belajar nanti nih. Gimana lo dengan begitu banyaknya kesibukan, tapi masih bisa punya anak ITB. Jalur undangan lagi, wih luar biasa. 2 lagi, mande. Ya. Itu berkah ya, blessing ya. Blessing banget. Iya. Terus begini kan, ini sebenarnya mungkin banyak terjadi di mana-mana gitu kan. Dalam ajang pemilihan tentu banyak dinamikanya gitu ya. Ada yang mungkin like or dislike kalau gitu kan. Itu pasti lah gitu. Bagaimana lo bisa merangkul orang-orang yang mungkin nggak milih lo? Itu bagaimana caranya? Apakah nanti dijadikan pengurus atau enggak? Itu bagaimana strateginya itu gimana? Biar kita untuk yang tidak memilih. Iya, untuk yang artinya kan tentu nggak semuanya milih lo kan. Yes, kan, betul, gitu, kan? betul. Nah, kalau yang milih lo rangkum udah pasti itu hal yang biasa lah. Yes. Gitu, kan? Terus bagaimana caranya lo bisa menormalkan suhu politik lagi nih yang 27 September kita mungkin high tensi gitu kan. Nah setelah itu tentu kita harus guyup lagi kan. Nah bagaimana strategi lo untuk membuat ini semua jadi guyup? Saya percaya bahwa namanya beda pilihan itu belum tentu beda tujuan. Oke, beda pilihan belum tentu oke. Yes. Kita tahulah bahwa baik itu calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 ya, kita sama-sama mempunyai tujuan mulia untuk kemajuan kita Depul ini. Oke. Akan lebih baik apabila kita membawa Depul ini dengan cara gotong royong. Bersama-sama. Karena akan lebih baik jika pemikiran-pemikiran ataupun ide-ide itu bersumber dari sumber yang banyak. Saya yakin tiap-tiap calon itu pasti punya program kerja yang bagus-bagus. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola program-program kerja itu menjadi program kerja yang terrealisasi dengan baik. Nah itu saya ataupun kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri juga. Karena prinsip kami adalah prinsip kerja gotong royong. Jadi itu prinsip gotong royong itu, makanya siapapun nanti, kalaupun memang kami diberikan 01, diberikan amanah untuk membawa kita Depul ini ke 3 tahun ke depan, saya tetap membutuhkan kontribusi dari teman-teman di luar sana. Baik dari 02, 03 maupun 04. Mari kita bersama-sama kita jaga kita Depul ini, kita perjuangkan kita Depul ini sampai ke tujuan dari kita Depul ini. Oke, siap. Berarti
lo tetap masih memberi ruang ya bagi Oh ya, teman kandidat lain gitu betul, ya? Oke, betul, oke, oke. betul, betul. Oke, nah terus sampai tanggal 27 ini, Yes, tentu kan dinamika kampanye ini kan beragam-ragam ya. ya, Bagaimana lo menyikapi black campaign? yes, Bagaimana lo menyikapi fitnah? ya. Bagaimana lo menyikapi mungkin yang antipati terhadap lo lah? Itu gimana ceritanya? Ya, kita melihatnya bahwa program ataupun di pemilihan kita Depul ini, organisasi kita Depul ini, belum ada, saya lihat belum ada memberikan manfaat secara khusus bagi saya pribadi ya. Oke, 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 oke. Jadi belum memberikan manfaat ya. Jadi sebenarnya siapapun yang berusaha untuk mengawal kita Depul ini, saya yakin adalah orang-orang yang tulus. Ya, oke. Jadi kok saya nggak percaya ya bahwa nantinya ada black campaign atau apa ya kan? Saya nggak yakin tuh adanya black campaign atau apa, karena ya nggak ada untungnya juga sih sebenarnya. Iya. Saya bahkan sampai sekarang mencari-cari tahu ya, apa sih yang kalau memang itu ada terjadi black campaign, tujuannya apa? Iya. Kan kita bukan merebutkan ataupun bukan memperjuangkan sesuatu yang ya bukannya wah ya, saya nggak mengecilkan kita Depul ini, sekali lagi ini adalah aset. Ya cuman untuk beberapa tahun ke depan sih kayaknya kita masih butuh berjuang bersama. Iya. Jangankan untuk mendapatkan profit apa atau apa, kita nggak mungkin. Jadi ya apa ya, saya nggak menganggap lah hal-hal kayak gitu sih, nggak yakin, ada juga nggak yakin saya. Jadi positif terus gitu. Oh iya pastilah pasti. Oke guys, akhirnya kita sampai di ujung wawancara juga. Tentu perusahaan akhirnya ya. Semenarik apapun juga event ada akhirnya. Semoga aja apa yang KPA suguhkan, bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat para kandidat kita, bisa tercapai tujuannya. Sebagai penutup, silakan Bro Uca. Teman-teman semua, izinkan saya awali dengan ucapan terima kasih kepada Om Sadar dan Bang Yanto yang telah mengawali perjuangan sehingga kita Depul mempunyai legalitas yang diakui secara hukum. Tentu ini pencapaian yang luar biasa. Dari itu semua, izinkan saya Sulaiman melanjutkan perjuangan mewujudkan kita Depul menjadi wadah yang bermanfaat bagi banyak orang. Satu tekad dan hati ikhlas, satu wadah dengan banyak manfaat. Di kita Depul, kita maju bersama, pilih satu untuk bersama.